Pengadilan Negeri Tanjung Balai telah melakukan sidang lapangan perkara sengketa lahan di Dusun Elf, Desa Mekarsari, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan. Dengan demikian, yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Tanjung Balai, M. Sakral Ritonga SHMH melakukan sidang lapangan dan meminta kedua belah pihak, dalam hal ini penggugat dan tergugat agar untuk menunjukkan batas dan luas lahan. Yang dari pihak penggugat T. Johnson yang didampingi oleh pihak kuasa hukumnya, Rina Astati Lubis SH, dengan bersama Frans Handoko Hutagaol SH untuk menunjukkan batas lahan dengan ukurannya dari arah timur dengan tanah patok DMJ 100 meter sebelah utara dengan tanah parit 20 meter dan dari sebelah barat dengan tanah PT Lonsum 100 meter dan dari sebelah selatan dengan tanah Pramuka 20 meter. Sementara dari pihak tergugat yang melalui kuasa hukumnya, Syahrul Eryadi Hasibuan SHMH, ketika ditanya majelis hakim yang batas lahan tergugatnya menyebutkan bahwa dulunya lahan yang tergugat sangat luas kurang lebih 5 hektaran sebelum digarap oleh dengan PT Lonsum Gunung Melayu dan yang saat ini lahannya tinggal sisa sedikit lagi yaitu kurang lebih 32 rantai,65 meter. Ungkap kuasa hukum dari tergugat. Setelah melakukan sidang lapangan dari pihak penggugat T. Johnson, saat dirinya ditanya ketua majelis hakim yang mana batas-batas lahannya dan di mana patok titik batasnya. Namun penggugat langsung menunjukkan katanya dari timur dengan tanah patok DMJ 100 meter saat dikukur tidak sesuai dan dari sebelah utara dengan tanah paret 20 meter, namun sama juga tidak sesuai begitu juga dari sebelah selatan dengan tanah pramuka katanya 20 meter namun tidak sesuai juga saat diukur oleh pihak jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai atas permintaan dari majelis hakim, saat melakukan dalam sidang lapangan tersebut, pada hari Jumat 12 Mei 2023. Selanjutnya dengan agenda untuk pembuktian dan pemeriksaan saksi akan untuk segera kita dilaksanakan di pada sidang selanjutnya yang akan datang maka kepada kedua belah pihak agar untuk bisa menghadirkan saksi-saksi ke Pengadilan Negeri PN Tanjung Balai. Terang Ketua Majelis Hakim M. Sakral Ritonga SHMH. Ketua Majelis Hakim M. Sakral Ritonga SHMH, yang telah bertanya kepada saudara penggugat T. Johnson yang telah didampingi oleh kuasa hukumnya, Majelis Hakim bertanya ini tanaman pohon sawit siapa yang menanam? Dijawab penggugat tidak tahu yang mulia. Terus Majelis Hakim bertanya lagi tadi saya lihat bayak kolam ikan itu punya siapa? Dijawab penggugat tidak tahu yang mulia. Terus Majelis Hakim bertanya lagi lalu apalah yang kamu tanam? Lalu dijawab penggugat dari mulai tahun 2005 hingga sampai tahun 2007 saya cuman tanam pohon pisang yang mulia. Katanya penggugat T. Johnson kepada Majelis Hakim. Sementara saat majelis hakim bertanya oleh saudara tergugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya, majelis hakim bertanya saudara tahu ini kolam ikan siapa yang membuat? Dijawab kuasa hukumnya, kolam pihak tergugat dari mulai awal tahun 90-an yang mulia, dan majelis hakim bertanya kembali ini sawit punya siapa dan mulai tahun berapa ditanam? Lalu dijawab kembali oleh kuasa hukumnya tergugat iya masih punya tergugat juga yang mulia kalau gak salah di akhir tahun 90-an juga yang mulia. Itu pun udah banyak yang mati pohon sawit tersebut yang mulia, ungkap kuasa hukum tergugat kepada majelis hakim. H. Simanjuntak seorang anak kandung dari saudara tergugat, telah dikonfirmasi beberapa wartawan tentang lahan sengketa tersebut. Ia menjelaskan bahwa kalau pihak pengadilan negeri, PN, Tanjung Balai seharusnya sudah dapat untuk menilai penggugat karena dari ukurannya saja tidak sesuai, terang H. Simanjuntak. Lanjut H. Simanjuntak menjelaskan bahwa di dalam sewaktu masih sidang ada seseorang rombongan dari penggugat ingin coba-coba bicara yang atas nama Ibu Yoa Waita Silaban alias Makseba yang kurang untuk punya etika di dalam persidangan, ungkap H. Simanjuntak. Tim Potret RI 007 mengabarkan.